sahabat Kampung Matahari, ketemu lagi dengan saya Fajar. Dan kali ini di video selanjutnya saya akan share tentang bagaimana cara merawat bunga matahari setelah tumbuh. Ya. Nah, ini adalah video lanjutan dari video sebelumnya tentang bagaimana tips and triknya dalam menyemai benih bunga matahari. Dan ini setelah 5 hari ya sudah mulai pada tumbuh. Lihat, tumbuh dan hampir 100%-nya tumbuh ya. Jadi sahabat Kampung Matahari, jika sudah tumbuh seperti ini, gimana sih caranya cara merawat bunga matahari agar tumbuh dengan baik? Oke, kita akan share tips and triknya. Tapi sebelum itu jangan lupa support channel Kampung Matahari dengan like and subscribe terlebih dahulu ya. Oke sahabat Kampung Matahari, jadi ini adalah benih bunga matahari yang sudah tumbuh dan ini 5 hari sejak penyemaian. Nah, kalau di sini 5 hari itu sudah tumbuh seperti ini. Tapi ada beberapa kasus yang memang beberapa hari pun belum terlihat tumbuh ya, tergantung benihnya. Balik lagi ya, tergantung benihnya. Kualitas benihnya seperti apa dan tumbuhnya itu ada yang bahkan cuma 3 hari, 4 hari, 5 hari, ada yang 1 minggu, bahkan ada yang 2 minggu baru tumbuh ya. Nah, setelah tumbuh seperti ini sahabat Kampung Matahari, ada beberapa hal yang harus diperhatikan ya. Ini berdasarkan pengalaman ya, sekali lagi berdasarkan pengalaman selama menanam bunga matahari di Kampung Matahari. Setelah 5 hari itu ada yang sudah tumbuh seperti ini, ada juga yang masih seperti ini ya. Ya itu tadi, jadi setiap benih itu beda-beda gitu kan. Tapi setelah tumbuh seperti ini, jangan terus-menerus ditutup. Jadi setelah tumbuh seperti ini, perkenalkan langsung pada sinar matahari. Tujuannya adalah agar batangnya tumbuh dengan kuat. Karena kalau misalnya ya tidak terkena sinar matahari secara langsung, itu tumbuhnya itu memang akan tumbuh dengan tinggi ya. Si tanaman ini akan tumbuh dengan tinggi. Biasanya mungkin kalau tidak terkena sinar matahari akan seperti ini, tapi ada kelemahan di situ di mana batangnya itu akan sangat rentan gitu ya. Jadi tidak kuat. Jadi batangnya itu akan mengalami etiolasi. Ada nih contohnya ya. Ada contohnya yang waktu itu kelupaan gitu ya. Lupa karena ditutup gitu dan tidak diperkenalkan kepada sinar matahari sedini mungkin. Nah, ini contohnya yang telat diperkenalkan kepada sinar matahari. Jadi batangnya itu nanti akan tinggi seperti ini, tapi dia tidak kuat menahan beban gitu. Karena pertumbuhan akarnya gitu kan belum tumbuh dengan baik, yang akhirnya batangnya itu seperti ini gitu. Tapi ini pun jika dirawat dengan baik akan tumbuh dengan baik nantinya gitu ya. Yang penting kita pindahkan media tanamnya sih biasanya, baru setelah itu kita jemur atau langsung ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari gitu ya. Ini salah satu contohnya ya. Triknya adalah perkenalkan kepada sinar matahari sedini mungkin agar batangnya kuat gitu. Selanjutnya adalah perhatikan media tanamnya atau tanah yang kita gunakan untuk menanam bunga matahari ini ya. Jangan sampai terlalu lembab dan jangan juga sampai kering, karena di usia pertumbuhan seperti ini biasanya membutuhkan nutrisi yang sangat baik ya. Agar tumbuh dengan baik ya butuh nutrisi yang baik juga gitu. Jadi jangan sampai telat untuk menyiram, tapi jangan terlalu basah juga. Karena jika terlalu basah gitu ya, kita perhatikan nih sahabat Kampung Matahari, media tanamnya ya. Lihat, jadi kalau misalnya kita agak digali sedikit, itu akan terlihat tanahnya itu sudah kering atau masih basah gitu. Jadi biasanya kalau terlalu basah, itu pertumbuhannya itu akan kurang baik karena akan sangat mudah terserang penyakit. Nah biasanya gitu kan yang paling sering terjadi adalah busuk batang. Jadi setelah tumbuh tapi dia akan mati gitu karena batangnya busuk. Itu dikarenakan terlalu lembab ya sahabat Kampung Matahari. Jadi penyiramannya itu baiknya pagi dan sore, tapi jangan terlalu sering atau jangan terlalu basah saat kita menyiram bunga matahari. Gitu ya. Selanjutnya, kapan sih penyemaian ini mulai dipindah gitu ke lahan atau ke pot yang lebih besar gitu. Jadi kalau sahabat Kampung Matahari tanamnya di halaman rumah, kemudian tidak langsung disiapkan lahan yang di tanah langsung ya maksudnya. Nah, sahabat Kampung Matahari bisa tempatkan di
pot atau polybag yang minimal gitu loh ya. Diameternya itu mungkin sekitar 40 sampai 60 cm gitu. Jadi memang agar pertumbuhannya bagus gitu, tempatkan di media tanam yang lebih besar gitu. Nah, kapan sih mulai dipindahkan? Nah, biasanya sahabat Kampung Matahari, kalau saya sendiri ya, memindahkan benih ini, memindahkan penyemaian ini tuh usianya sekitar 2 minggu sampai dengan 1 bulan. Nah, kalau misalnya 2 minggu juga udah bisa sih sebetulnya ya. Atau perhatikan daunnya ya, daunnya udah ada berapa helai gitu kan. Minimal banget gitu ya, agar bagus pertumbuhannya itu saat daunnya mulai tumbuh sekitar 6 sampai dengan 8 helai gitu. Baru kita pindahkan. Dan harus hati-hati juga saat memindahkannya ya, jangan sampai akarnya terganggu yang pada akhirnya nanti si benihnya ini mati gitu ya. Barusan mau nyebut meninggal sih, tapi ternyata kalau meninggal kurang gimana gitu ya. Itu dulu, nanti di video selanjutnya kita akan share tentang bagaimana cara memindahkan penyemaian ini, penyemaian ya, hasil semai ini gitu ya, ke media tanam yang sebetulnya baik itu ke lahan atau langsung ke pot dan polybag yang lebih besar lagi. Prosesnya seperti apa? Dan semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk sahabat Kampung Matahari yang ingin belajar atau ingin mencoba menanam bunga matahari di rumah atau di kebun. Support kami dengan like, subscribe, dan share jika video ini bermanfaat supaya teman-teman yang lain juga tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.